Assalamualaikum Bang Sayadido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Anda sekarang di rumah atau di mana? Saya sudah di rumah hari ke-8. Hari ke-8. Hari ke-8. Jadi Anda perintahnya siapa ini Anda kok mulai lebih duluan nih? Kan Jokowi belum mulai, presiden belum mulai Anda duluan gitu. Saya tapi menghindari ketemu orang, tapi ketemu sapi sih masih sering. Oh. Karena sapi tidak menyebabkan corona itu. Dan ketemu pisang di kebun. Oke, jadi Anda sudah melakukan semacam isolasi terbatas di rumah, social distancing gitu ya dengan manusia udah cukup lama ya? Cukup dah hari ke-8. Oke, ini tulisan Anda tentang dampak ekonomi terhadap dari kasus corona ini cukup viral nih di mana-mana nih. Nah, kalau Anda sendiri sebenarnya pro lockdown atau tidak lockdown? Saya menyatakan lockdown secara nasional tidak perlu. Oke. Tapi secara lokal perlu dipertimbangkan. Oke. Secara lokal karena lockdown butuh uang sangat besar dan butuh disiplin yang sangat tinggi dan butuh logistik yang sangat besar, dan saya pikir negara tidak mampu untuk melakukan itu. Kalau Jakarta menurut Anda sudah perlu itu? Kalau Jakarta melihat ininya saya pikir bisa dilakukan. Dilakukan karena keuangan DKI juga oke gitu kan. Yang penting jangan lagi ada intervensi pusat atau para pebuli atau tukang demo yang mengganggu kebijakan itu. Oke. Sekarang kita ngomong apa dampaknya kalau pemerintah terlambat, dampak dari corona ini secara keseluruhan, dan apa dampaknya kalau sampai terlambat langkah-langkah yang dilakukan? Saya pikir apapun yang terjadi ini sudah terjadi. Jadi yang harus dihindari adalah eskalasinya, karena kemampuan negara kita sangat rendah. Saya katakan ada 3 dampak sebenarnya di ekonomi yang terjadi. Satu adalah dampak fiskal, kemudian dampak moneter, kemudian dampak ekonomi, terutama ekonomi rakyat. Itu 3 hal itu sudah pasti terjadi. Gitu. Nah, tinggal dan saya belum yakin pemerintah mampu mengatasi walaupun tidak terjadi eskalasi. Jadi tanpa eskalasi pun menurut Anda udah cukup berat? Cukup berat. Kecuali pemerintah melakukan langkah kebijakan yang sangat drastis seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Habibie. Anda bayangkan Pak Habibie sendiri yang membunuh industri strategis yang dibangun oleh dia demi menyelamatkan negara. Itulah Pak Habibie. Maksud Anda PTDI terus? Ya, seluruh industri strategis dimatikan oleh dia demi menyelamatkan negara. Itu menurut saya pemimpin seperti itu, kepemimpinan seperti itu yang dibutuhkan sekarang. Jadi berani membunuh bayi yang betul-betul diidam-idamkannya ya? Betul. Dan itu menunjukkan, lihat bahwa Pak Habibie bisa menurunkan dolar sampai 16.950 ke sekitar 8.000. Itu dalam waktu cepat. Jadi Anda ingin menyarankan Jokowi juga melakukan hal yang sama, terutama infrastruktur dong ya? Saya menyarankan kalau tidak melakukan ini, maka saya ini lihat bahwa ini krisis multidimensi karena begini, kalau krisis 98 itu betul-betul hanya ekonomi. Jadi yang mewajibkan semua negara berpikir menyelesaikan ekonomi. Setelah Pak Harto jatuh Pak Harto jatuh. Tapi sekarang ini sekaligus adalah ekonomi, kemudian sosial, kemudian politik terjadi secara bersamaan. Sehingga saya katakan kalau tidak hati-hati maka dampak 2008 ini 2020 ini bisa lebih besar dari dampak 98. Lebih besar. Nah, kita dari segi fiskal, saya masih agak ketawa membaca pernyataan Menteri Keuangan bahwa kita masih longgar fiskalnya dengan 2.500. 2.500. Bagus dong. Anda masih bisa ketawa, itu berarti Ibu Sri Mulyani berhasil, karena orang sekarang sudah banyak mulai nangis nih. Saya ketawa karena saya mengerti lucunya. Lucunya begini. Itu kan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,9
0,2%. Ya. Dengan pertumbuhan 0% berarti kan penurunan penerimaan negara pasti besar sekali. Jadi dengan pertumbuhan 0% berarti penerimaan itu maksimum sama dengan tahun lalu, maksimum. Oke, dari yang wajib. Nah, kemudian dari segi pengeluaran ini sangat besar karena pengeluaran sekarang sudah, istilah saya, pengeluaran tidak terduga. Pengeluaran tidak terduga tuh antara lain adalah untuk menyelesaikan masalah kasus corona. Yang kedua adalah harus menyiapkan dana untuk membantu masyarakat kecil yang upah harian. Itu sangat jaring pengaman sosialnya ini ya. Anehnya kita ingat 2008 ini terjadi, maka dulu itu kan ada bantuan langsung tunai. Ya kan yang kita gelontorkan. Nah, tapi menyebutkan itu saja tidak mau sekarang. Tidak mau sama sekali walaupun bentuknya sama gitu. Jadi ini menurut saya lupakanlah dulu politik sekarang. Selamatkan negeri ini dan selamatkan rakyat. Itu dulu ada di kepala para pemimpin. Oke, itu lanjut silakan. Nah, jadi dari segi fiskal ini pasti sudah berat sekali. Kenapa juga berat? Begini, ini kurs mendekati 17.000. Oke, artinya bahwa beban utang mata uang asing naik sangat besar dari 14.000 ke 17.000 untuk pembayaran utang. Dan saya punya keyakinan tidak ada negara atau lembaga lain yang ingin utangnya diundur karena mereka juga butuh uang. Mereka juga butuh uang. Nah, apabila Sri Mulyani menyatakan masih ada ruang fiskal yang tinggi, saya ingin dapat detailnya ruang penerimaan seperti apa, pengeluaran seperti apa, gitu kan? Nah, ini menurut saya jauh lebih bagus sekarang. Dibutuhkan pemimpin yang jujur, tidak memberikan janji-janji seakan-akan baik-baik semua, agar rakyat memahami, agar kami semua memahami bahwa memang pemerintah lagi kesulitan sehingga kita bisa memberikan masukan atau minimal mengendalikan diri agar sebangsa ini selamat. Oke. Menurut Anda itu bisa dilakukan? Menurut saya, ya saya katakan, ingatlah langkah menurut saya Pak pemimpin negara coba baca bagaimana Pak Habibie menyelesaikan krisis 98. Bagaimana Pak SBY menyelesaikan krisis 2008 dan ambil semua yang positifnya untuk ditiru menyelesaikan sekarang. Oke. Saya paham bahwa krisis sekarang jauh lebih berat dibanding krisis 98 dan 2008. Oke. Jauh lebih berat dan tapi muncul berhenti membuat pernyataan gimmick maksudnya itu karena itu semakin merontokkan kepercayaan dan kepercayaan dunia, bukan kepercayaan ini lagi. Kita dapat sekarang informasi bahwa banyak sekali sekarang sudah eksodus ke Singapura. Kemarin Dirut Garuda juga mengaku terkejut karena penerbangan ke Singapura ternyata penuh dan bahkan harus menambah penerbangan karena ternyata banyak orang Indonesia yang melarikan diri ke Singapura ya. Itu tanda bahwa kepercayaan mereka sudah runtuh. Jadi jangan sama sekali membuat pernyataan gimmick. Gimmick yang paling bahaya itu adalah menggampangkan persoalan corona, menggampangkan persoalan ekonomi, menggampangkan persoalan distrust, ketidakpercayaan publik. Itu yang sangat bahaya. Saya kasih contoh saja. Dengan gagah Presiden menyatakan sudah ketemu obat corona, itu pasti dunia ketawa, gitu. Ini pasti ketawa gitu. Dan hari ini IDI, Ikatan Dokter Indonesia, sudah menyatakan bahwa itu salah pernyataan itu gitu. Oke. Nah, sekali mengeluarkan itu yang merontokkan kepercayaan. Merontoknya kepercayaan itu dampaknya adalah terhadap kepercayaan publik, terhadap mata uang pun dia sudah tidak percaya. Oke. Jadi artinya krisis ini tambah berat karena ada public distrust terhadap pemimpin nasional gitu ya. Jadi kombinasi antara public distrust dan ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kalau kita menghadapi krisis, tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang tolok ukurnya tidak jelas. Tolok ukurnya itu maksudnya itu kapan,
harus itu kapan, di mana, jumlahnya berapa, siapa melaksanakan, siapa saja berhak. Tidak bisa menyatakan akan mengimpor, akan melakukan ini, akan melakukan ini. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu publik sudah tidak percaya sama sekali. Oke. Jadi kalau konkretnya kira-kira apa saja langkah-langkah pemerintah yang bisa Anda sarankan? Saya sarankan sekarang pemerintah satu betul-betul adalah jangan lagi berantem tentang strategi penanganan virus corona karena ini sangat mendesak. Biarkan itu mengambil kebijakan yang sangat tegas agar ini tidak terjadi eskalasi. Tidak terjadi eskalasi. Saya katakan tidak terjadi eskalasi pun napas pemerintah sudah pas-pasan. Apalagi terjadi eskalasi. Oke? Nah, sehingga yang dilakukan satu itu adalah betul-betul sangat serius, jangan bikin pernyataan kalau perlu Menteri Kesehatan cuti aja dulu, jangan muncul di publik, dulu. Kemudian kita berharap bahwa jangan lagi ini dipolitisir, saling menyerang demi politik untuk dapat nama. Ini bukan saatnya mendapatkan nama politik karena publik sudah tahu juga siapa yang bisa bekerja dan siapa yang tidak bisa bekerja. Jadi nggak usah lagi dijelaskan. Jadi buzzer juga nggak perlu ada lagi lah itu ya. Buzzer ini yang membuat tambah rusak negara ini. Anda kalau nggak salah Anda juga salah satu korban ini serang ya. Ya itu tiap detik lah. Tapi yang kedua adalah sekarang betul-betul pemerintah dan DPR duduk untuk melakukan revisi APBN secara mendasar. Secara mendasar, alihkan semua anggaran-anggaran untuk investasi jangka panjang, infrastruktur yang tidak penting, termasuk menurut saya mungkin saatnya Pak Jokowi tidak malu menyatakan saya hentikan sementara pemindahan ibu kota. Seperti halnya Pak Habibie membunuh PTDI pada saat tahun 98. Sementara atau seterusnya? Nah, menurut saya menghentikan karena sampai mendapatkan uang yang cukup. Itu kata-kata yang cukup. Nah, itu akan meningkatkan kepercayaan publik bahwa pemerintah memang sudah memperhatikan rakyat. Oke. Yang kedua, alihkan semua anggaran-anggaran itu ke ekonomi rakyat. Jangan malu lakukan bantuan langsung tunai. Sekarang harga BBM turunkan tarif listrik segera, gitu kan? Turunkan BBM segera, gitu. Itu untuk agar pengeluaran rakyat mengecil dan pendapatan rakyat tidak terganggu. Saya pikir ya nggak usahlah malu. Pak Anies Baswedan sudah mencontohkan akan memberikan 1,1 juta upah harian, pengganti upah harian kepada masyarakat upah harian karena melakukan rencana melakukan lockdown di Jakarta. Itu kepada 1,1 juta orang atau 1 juta per orang? 1,1 juta rupiah per orang. Oh, oke. Upah yang mendapatkan upah harian, gitu kan, upah harian. Nah, itu menurut saya contoh, tapi menurut saya itu juga pas-pasan benar. Karena masih kurang bahkan ya sebenarnya ya. Ya. Perhitungan saya, kondisi seperti sekarang dengan harga naik, maka biaya makan orang itu per hari per orang 100.000. Itu per orang 100.000. Jadi 100.000. kalau ada satu keluarga ada 500.000. 500.000 menurut saya, karena harga sudah naik semua. Jadi kita harus menghitung sedemikian rupa. Jadi kalau melakukan lockdown 1 juta orang, berarti kan kita butuh kira-kira 100 miliar per hari. Wow. Dari mana duitnya itu? Ya, kalau 10 juta berarti kan 10 triliun kita butuhkan per hari. Nah, itu menurut saya itu yang harus dipikirkan pemerintah, menghitung sekarang bahwa siap-siap melakukan lockdown berapa puluh juta orang dan berapa uang yang dibutuhkan untuk coba bayangkan kalau Jawa Timur dilakukan lockdown, berapa puluh juta penduduknya, berapa orang yang miskin, itu harus dikasih uang semua. Itu harus dikasih uang supaya dia masih bisa hidup. Nah, itu harus dihitung, jangan seperti sekarang, seakan-akan tidak ada masalah gitu. Jadi saya juga berharap Menteri Keuangan tidak lagi menyatakan bahwa ruang fiskal kita cukup. Katakan bahwa ruang fiskal kita ini maka
karena ruang fiskal terbatas, maka pengendalian corona harus dilakukan secara secara optimum agar tidak terjadi eskalasi. Itu kata-kata yang harusnya keluar. Dan masyarakat harus terlibat penuh ya, harus disiplin juga begitu ya. Harus disiplin. Dan saya pikir ya sekali lagi saya berharap pemimpin termasuk presiden berhenti membuat pernyataan yang publik makin tidak percaya. Oke. Baik, Bung Said Didu. Kita nanti akan terus ngobrol nih sementara via by phone dulu ya, karena itu terus menjaga agar tidak ada kontak secara langsung ya. Ya, menjaga diri untuk tidak menyebarkan corona dan terjangkit corona dan tidak menjangkitkan corona ke orang lain. Oke. Mungkin ada closing statement yang ingin Anda sampaikan? Saya nyatakan bahwa kalau saya berikan bobot krisis 98, 2008, dan 2020 ini, kalau bobotnya 1 sampai 10, maka krisis 98 kira-kira itu bobotnya 8, 2008 itu bobot krisisnya kira-kira 4, 2020 bobotnya adalah 9,5. Bukan 11? Bukan 9,5. Kalau 10 itu udah kolap negara ini. Udah kolap, oke. Tapi sangat berpotensi menaik menjadi 10. Ya. Kalau 10, maka pemerintahan sudah jatuh. Oke. Dan bukan hanya pemerintahan jatuh, kita semua menderita. Kita semua menderita. Oke. Dan itu penderitaan jangka panjang yang kita alami. Oke. Tentu kita harus bahu-membahu untuk semua kita tidak menderita bersama-sama gitu ya. Bung Said. Saya juga pernyataan saya terakhir, tolong Pak Presiden kemarin sudah menyatakan supaya semua pihak membantu. Masyarakat juga berharap bahwa Presiden dan pemimpin membantu juga rakyat, menghentikan para buzzer itu untuk menyerang rakyat. Itu baru benar. Jangan beliau hanya minta bantu, tapi memelihara buzzer terus untuk menyerang rakyat. Oke. Terima kasih, Bung Said Didu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.